Kamu wanita jahat ini. Berani-beraninya melukai Yi dengan pisau. Untung Yi baik-baik saja. Anian, percayalah padaku, aku benar-benar tidak membawa pisau untuk menikahmu Yi. Cukup. Kamu masih sama seperti 7 tahun lalu. Memberi aku obat dan merangkak ke tempat tidurku. Bicaranya cuma bohong. Nggak mau sadar juga. An, kamu percaya sama ibu kan? Benar kan? Kamu bikin bibi Yi terluka. Anan benci ibu yang jahat. Ini desa terpencil. Nggak ada transportasi. Jangan harap bisa keluar. Kamu tinggal di sini aja. Introspeksi diri baik-baik. Kapan kamu sadar salahnya, baru aku jemput kamu pulang. An, kamu... Ayo kita pergi. Anian, An, jangan pergi. Suyunian. Awal kita pacaran. Kamu bilang akan mencintaiku, melindungiku, mempercayaiku. Sekarang cuma karena beberapa kata darimu Yi, kamu buang aku di gunung terpencil ini. Nggak peduli, nggak tanya. Mendeteksi nyawa inang dalam bahaya. Apa ingin mengikat sistem? Memulai hidup baru. Demi An, aku tidak bisa mengikat sistem. Baik, jika inang butuh mengikat sistem, panggil aku kapan saja. Muwan, setelah kamu pulang, seharusnya kamu berlutut dan berterima kasih baik-baik pada Yi. Kalau bukan karena dia membelamu, kamu akan menunggu sampai tua di gunung terpencil ini. Kalau kamu masih punya sedikit nurani, tanda tangani perjanjian ini. Mama cuma mau nyumbangin ginjal ke Tante Yi, nggak bakal mati. Jangan pelit-pelit. An, Mama sudah pernah nyumbangin 1 ginjal ke Papa. Sekarang Mama juga cuma punya 1 lagi. Untungnya cocok. Jadi bisa nyumbangin ginjal ke Anian. Anian, ginjalku. Yi, terima kasih sudah nyumbangin ginjal untukku. Kamu sudah menyelamatkanku, budi baikmu ini. Akan kuingat seumur hidup. Cukup. Beraninya kamu ngomong kayak gitu. Sekarang Yi kambuh penyakit gagal ginjalnya. Kamu harus tolong. Mau nggak mau? Mama jahat. Mama nodain boneka beruang edisi terbatas yang dikasih Tante Yi ke An. An benci Mama jahat. Sudah, nggak usah pura-pura kasihan di depanku. Percuma. Kalau kamu tahu diri, tanda tangani perjanjian sumbangan ginjal ini. Kalau enggak, terus aja kamu tinggal di sini, di gunung. Aku tanda tangan. Sudah, sekarang ikut aku ke rumah sakit. Bersiaplah untuk nyumbang ginjal. Sistem. Host, aku di sini. 7 tahun sudah berlalu. Tanpa kepercayaan. Tanpa pernikahan. Bahkan 1 foto keluarga pun kalian gak mau ambil bersamaku. Sekarang malah harus berusaha keras untuk menyenangkan wanita lain. 3 bulan yang lalu, aku belum mengikat sistem. Sekarang, aku memastikan untuk mengikat sistem. Baik, Tugas akan dibuka untukmu 3 hari lagi. Pengingat persahabatan tak? pengingat persahabatan. Setelah tugas dibuka, semua identitas saat ini. Kekayaan serta keluarga. Tidak akan ada hubungannya lagi dengan host. Dan tidak dapat diubah. Chu Yunian, 3 hari lagi aku akan pergi. Sisa hidupku, kita tidak akan bertemu lagi. Bau apa ini? Yang jahat pada akhirnya akan merugikan diri sendiri. Muwan, ini karma untukmu. Aku tidak berniat mencelakaimu, Yi. Aku sudah begini. Kamu masih saja berbohong padaku. Chu Yunian, sudah kukatakan padamu. Aku sudah menyumbangkan 1 ginjalku untukmu. Kalau aku harus menyumbangkan ginjal lagi untukmu, Yi, aku akan mati. Aku juga sudah berkali-kali memberitahumu. Yang menyumbangkan ginjal untukku adalah Yi. Orang yang hanya punya 1 ginjal juga adalah Yi. Kamu adalah istriku. Kalau kamu benar-benar hanya punya 1 ginjal, mana mungkin aku tega membiarkan istriku sendiri mati. Dulu kamu bilang, tak ada seorang pun di dunia ini yang mencintaiku. Kamu akan menghabiskan seumur hidup untuk mencintai seluruh diriku. Tapi baru 7 tahun. Sumpah yang pernah kamu ucapkan sendiri berubah menjadi pisau tajam yang menusukku. Dengar baik-baik. Asalkan kamu setuju menyumbangkan ginjal, aku janji kita akan mengadakan pernikahan besar di hari jadi pernikahan kita yang ke-7. Akan kuberikan padamu pernikahan yang megah.
mewujudkan impian pernikahanmu, oke? Ini pertama kalinya Su Yunian berkata akan mengadakan pernikahan yang sudah kunanti-nanti selama 7 tahun. Tapi, aku sama sekali tidak menginginkannya. Aku ke toilet dulu. Ibu jahat, jangan coba-coba kabur. Ibu jahat, jangan coba-coba kabur. Kalau ibu kabur, Tante Yiyi akan mati. An tidak mau Tante Yiyi mati. Mu Yiyi akan mati? Lalu apakah aku tidak akan mati? An, aku ini ibumu. Kamu tidak akan sedih kalau aku mati. Setelah ibu jahat mati, Bibi Yiyi bisa jadi ibuku. Tos Fred. Saya ingin tos Fred. Inilah anak kandung yang kukandung selama 10 bulan dan kulahirkan. Mu Yiyi membuatku dikucilkan oleh semua orang. Aku tidak akan menyumbangkan ginjalku untuknya. Dia tidak pantas. Sudah kuduga kamu tidak akan nurut begitu saja. Muan, kamu bisa tega membiarkan Yiyi mati. Tapi bagaimana dengan sahabatmu Song Nuan? Apa yang kamu lakukan pada Nuan-Nuan? Keluarga Song dan kantor hukum Shu telah menandatangani kerja sama bisnis. Nanti, semua bisnis keluarga Song akan aku tinjau sendiri. Song Nuan adalah penanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab penanggung jawab perusahaan itu banyak sekali. Kalau aku mau, tidak sulit untuk memasukkannya ke penjara. Kamu menang. Pengacara Shu. Kamu tidak perlu berlagak seperti orang yang dirugikan. Sudah kukatakan, setelah operasi berhasil, apapun yang kamu mau akan kukabulkan. Aku tidak akan kabur lagi tapi... Kamu harus menyerahkan semua bisnis kantor hukum kepadaku, dan kamu tidak boleh ikut campur lagi. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Takut aku mengambil ginjalmu dan masih menyusahkan Song Nuan. Perjanjian pengalihan bisnis, berikan sekarang, atau aku akan telepon polisi. Asisten Liu, Beri padanya. Muan. aku sudah melakukan sesuai permintaanmu. Sebaiknya jangan coba-coba main curang. Kalau aku mau main curang, apakah aku akan semenderita ini sekarang? Seharusnya begitu. Sekarang ikut aku untuk pemeriksaan praoperasi. Muan. Ibumu. Ya ampun, Bu. Seharian pura-pura tidur. Masih saja berpura-pura. Bagaimana bisa aku melahirkan anak sepertimu ini? Sudah dari dulu aku tahu sifatmu yang jahat ini. Saat kau baru lahir, seharusnya aku cekik kau sampai mati. Wah, keluarga 3 orang yang bahagia sekali. Sungguh harmonis. Apalagi yang sudah kulakukan? Sejak kecil kau sudah suka menindas Yiyi. Kali ini kau berani-beraninya menusuknya dengan pisau. Untung Yiyi kami selamat. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Yiyi, aku takkan membiarkanmu. Muan, Kenapa? Kau sejak kecil hidup berkecukupan. Orang tuamu saling mencintai. Ada juga suami yang menyayangimu. Sementara aku hanya bisa hidup dengan status anak angkat, menderita penghinaan. Kali ini, aku akan merebut semua yang kau miliki dari tanganmu. Bu, jangan menangis lagi. Ibu dan ayah sudah sangat baik padaku. Meskipun kakak berkali-kali ingin menyakitiku, bahkan ingin aku mati, aku takkan menyalahkannya. dasar anak baik. Kenapa kau bisa begitu baik hati? Jangan bicara soal mati-mati. Sialan. Setelah dia menyumbangkan ginjalnya untukmu, kau pasti akan berumur panjang. Sejak Mu Yiyi diadopsi, setiap kali selalu seperti ini. Aku bahkan tidak tahu apa yang telah kulakukan. Tapi kalian sudah menuduhku bersalah. Ternyata kakak masih menyalahkanku karena merebut kasih sayang papa mama. Aku tahu, aku ini yang paling enggak dibutuhkan di keluarga. Tapi sekarang, aku sudah kena gagal ginjal. Aku sudah terluka, sudah mendapat hukuman. Kenapa kau masih mengejekku? Kau anak durhaka ini. Bu, sudah. Yiyi masih harus operasi. Jangan ganggu suasana hatinya. Baik, kau keluar dulu. Ya. Jangan marah ya. Sialan pergi. Jangan marah ya. Muan, Yiyi aja sudah memaafkanmu atas luka yang kau berikan padanya. Kenapa kau masih nggak mau mengalah? Aku yang salah. Aku selamanya nggak bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Kau? Bandel dan tak mau mengakui kesalahan. Karena sudah bangun, ya ikut aku untuk pemeriksaan praoperasi. Ayo. Kemari, Jauh. Dokter Zhao. Kondisi Yiyi semakin melemah. Bagaimana kondisi Muan? Nggak penting. Asal nggak mengganggu transplantasi untuk Yiyi aja. Mengerti? Baik, pengacara Su. Nona Muan, silakan berbaring.
Pengacara Chu, ini laporan kesehatan nonamu. Semua indikator normal. Asal istirahat yang cukup beberapa hari, bisa langsung mulai operasi transplantasi. Di laporan pemeriksaan ini kok cuma ada satu ginjal? Salah ambil. Tadi yang kuambil adalah laporan Nona Yiyi. Ini baru laporan Nona Muan. Aku sampai khawatir kau benar-benar hanya punya satu ginjal. Kau bohong lagi padaku. Alasan seperti itu kau percaya? Aku tak pernah membohongimu. Asalkan dokter yang memeriksaku bukan dia. Hasilnya akan berbeda. Cukup. Dr. Zhao adalah ahli paling terkemuka di bidang ini. Mana mungkin dia membohongiku? Yang selalu membohongiku adalah kau. Muan, aku tak akan pernah lagi percaya pada seorang pembohong sepertimu. Kapan kau pernah percaya padaku? Dulu saat aku mendonorkan ginjal untukmu, Zhao Sheng sebagai dokter bedah utama malah memutarbalikkan fakta setelah operasi, mengatakan yang mendonor adalah Mu Yiyi. Sudah kujelaskan berkali-kali padamu, tapi kau tak pernah percaya. Lagi pula, mereka berdua sering saling melirik. Hanya kau, yang buta dan bodoh. Diam. Yi sucinya, jangan kau fitnah dia. Kau harusnya berterima kasih kau masih berguna bagi Yi. Kalau tidak, kau sudah mati di pegunungan terpencil. Kalau begitu, biarkan aku menghilang dari duniamu selamanya. Mama Wang, kau sedang apa? Tuan muda, Nona Yi, barang-barang ini diperintahkan Nyonya untuk kubakar. Nyonya juga bilang, semua pohon di taman harus dicabut. Apa katamu? Jangan dicabut, jangan dicabut. Hentikan. Bunga ini adalah yang kita tanam bersama-sama. Biasanya jatuh sehelai daun saja. Kau sudah sedih. Bagaimana bisa kau menyuruh orang mencabutnya? Muan, sebenarnya apa maumu? Su Yunian. Setelah ini, setelah menyumbangkan ginjal, Lesi di punggung kiri. urusan kita sudah selesai. Kita sudah tidak saling berhutang. Muan, kenapa kau suruh orang membakar pakaian dan menebang pohon? Barang-barang itu bukannya dulu kau. Yang paling peduli, kau juga bilang. Itu dulu. Dulu aku punya teman suka main-main. Barang-barang kenangan suaminya dan barang-barang pasangan semuanya dibuang. Berpura-pura putus asa. Jangan-jangan kakak juga menirunya? Ah, Nian. Aku tidak bermaksud mengatakan kakak sedang main-main. Jangan salah paham, ya? Muan, selain cemburu buta dan main-main dengan cara-cara kotor, apalagi di kepalamu, bisakah memikirkan hal lain? Foto-foto itu, dulu kan kau yang memohon padaku dan An-An untuk memotretmu. Sekarang kau membakarnya, jangan menyesal nanti. Memang salahku. Bahkan orang tua kandungku sendiri yang memiliki ikatan darah denganku bisa meninggalkanku. Bagaimana aku bisa percaya seorang pria yang tidak ada hubungannya denganku, yang hanya tergesa-gesa dan janji-janjinya? Kau tidak perlu main-main denganku seperti ini. Aku sudah berjanji padamu, setelah operasi selesai, kita akan mengadakan pesta pernikahan. Aku tidak akan ingkar janji. Tapi, saat kau menyatakan cinta padaku, kau juga bilang sisa hidupmu hanya akan mempercayaiku dan baik padaku. Bukankah kau juga ingkar janji? Kau? Ah, Nian bilang akan mengadakan pesta pernikahan untukmu. Akan hidup bahagia bersamamu. Jangan-jangan kau percaya? Ku beritahu, dia hanya ingin membujukmu agar dengan rela hati menyumbangkan ginjal untukku. Sudah cukup? Cukup, keluar dari sini. Berani-beraninya kau. Aduh, Wan-Wan? Ada apa? Anian, tolong aku. Kakak mau membunuhku. Yi, jangan takut, aku di sini. Anian, kakak bilang waktu itu dia gagal membunuhku. Jadi kali ini dia akan membuatku rusak wajah. Agar kau, orang tua, dan An-An tidak akan menyukaiku lagi. Dasar wanita jahat.
Mulai sekarang, bisnis antara keluarga Song dan kantor hukum Shu akan dialihkan ke Yi. Ini kompensasimu untuknya. Kau tidak boleh begini. Bisnis dengan Nuan-Nuan aku setujui untuk diberikan sebagai ganti ginjal yang disumbangkan Mu Yi. Sekarang segalanya dariku, bahkan nyawaku, sudah kuberikan padanya. Masih belum cukup? Ini belum cukup. Yunyan, Mu Wan menggangguku. Bukan sekali dua kali. Saya lihat dia sepertinya sangat peduli dengan bisnis ini. Kalau tidak, lebih baik saya tidak usah ambil. Tenang saja, ini hutangnya padamu. Kamu harus berikan ini pada Yi, dengar? Yunyan, Aku mohon padamu. Aku berikan ginjalku. Segalanya akan kuberikan padamu Yi. Nuan-Nuan sendirian, menanggung keluarga Song tidak mudah. Kamu tidak boleh begini. Sudah cukup. Yi itu baik hati sejak lahir. Bekerja dengan serius. Tidak akan berbuat apa-apa pada Nuan-Nuan. Aku sedang membantumu menebus dosa. Jangan tidak tahu terima kasih. Sekarang ikut aku pulang. Tanda tangani kontrak pengalihan perusahaan untukku. Kali ini ingat kan? Dari awal begini kan lebih baik. Muan, 7 tahun lalu, kamu tidak seharusnya memberiku obat. Bahkan jika semua orang menentang, aku awalnya memang ingin menikahimu. Tapi kamu berulang kali menghina bahkan menyakiti. Dia adalah penyelamat nyawaku. Perbuatanmu ini membuatku terjepit di kedua sisi. Aku juga tidak ada pilihan. Kamu mengerti? Tapi, semuanya akan membaik. Setelah kamu mendonorkan ginjal untuk Yi, petunjuk ini hanya sebagai referensi diagnosis klinis, lalu berubah dan jadi istri yang baik. Aku tidak hanya akan mengadakan ulang pernikahan kita, tapi juga akan memperlakukanmu baik seperti dulu. Dulu, jika mendengar ini, aku pasti akan menangis karena terharu. Sekarang terdengar sangat ironis. Tidak ada lagi nanti. Setelah mendonorkan ginjal, aku akan mati. Muan. Laporan pemeriksaan menunjukkan tubuhmu sehat walafiat. Kamu masih di sini berbohong, tidak mau bertobat. Turun. Turun. Hari ini, pulang sendiri dengan jalan kaki. Renungkan baik-baik. Ayang, Yanshu, coba lihat. Nona, ada apa denganmu? Pak, bolehkah saya pinjam telepon Anda? Untuk menelepon? Nuan-Nuan, Bisakah kamu? menjemputku? Terima kasih. Su Yunian ini ternyata punya dua wajah yang berbeda. Kalau dulu dia tidak bersumpah dengan yakin bahwa dia pasti tidak akan seperti orang tuanya membela wanita jahat itu, aku pasti tidak akan hanya berdiam diri melihat kamu menikah dengannya. Dan juga si bocah itu, Sama brengseknya seperti ayahnya yang bajingan. Memaksamu untuk menyumbangkan ginjal. Mereka ini memaksamu untuk mati. Tidak boleh.
Aku akan segera menyuruh orang membatalkan kerja sama dengan firma hukum Shu. Biarlah keluarga kami bangkrut. Dengar ya, kamu tidak boleh menyumbangkan ginjal kepada wanita jahat itu. Wan Wan, aku tidak bisa melihatmu mati. Sudahlah. Jangan menangis. Aku punya sistem. Aku tidak akan benar-benar mati. Nanti, aku akan menghubungimu. Sistem? Jangan-jangan kamu terlalu sedih sampai berhalusinasi? Kapan pernah aku membohongimu? Baik. Aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi, meskipun kamu punya sistem, Mati sekali pasti akan. sangat menyakitkan kan? Kamu tidak tahu, 3 bulan ini aku tidak bisa menemukanmu. Aku hampir gila karena khawatir. Aku juga takut sakit. Aku pernah menyumbangkan 1 ginjal untuknya. Sakitnya bukan main. Tapi sekarang, dia malah memaksaku untuk menyumbangkan satu-satunya ginjalku. Kepadamu, I. Muwan. Siapa yang suruh kamu kabur? Ayo, pulang sama aku. Lepasin. Lepasin Wan Wan. Kamu tahu nggak? Aku cari kamu tapi nggak ketemu. Tahu nggak? Aku khawatirnya kayak gimana? Aku nggak mau pulang. Diam di sini nunggu buku sampai mati. Waktu itu aku lagi kesel banget. Kamu kan ibu dari An-An. Lebih dari itu, kamu adalah orang yang ingin kujadikan pendamping seumur hidup. Gimana mungkin aku tega ninggalin kamu? Bukannya aku udah balik nyariin kamu? Nyariin aku? 5 tahun lalu, malam tahun baru, kamu demi anterin obat buatmu Yiyi, Aku langsung ke sana. tinggalin aku sendirian di atas gunung. 3 tahun lalu, Mu Yiyi bilang dimaafin atasannya. Sakit hati banget. Kamu pergi cari dia. Aku nungguin kamu semalaman di tengah hujan deras. 3 bulan lalu, kamu salah sangka kalau aku nyakitin Mu Yiyi. Udah cukup. Tinggalin aku sendirian di tengah hutan belantara. Satu persatu kejadian ini. Kapan kamu pernah balik nyariin aku? Kali ini beda. Iya, aku kan pendonor ginjal buat Mu Yiyi. Kamu emang harus sedikit perhatian. Perhatian. Muwan. Kamu nggak perlu sarkas gitu kan? Udah aku bilang, setelah operasi selesai, kita hidup baik-baik. Cukup. Su Yunian. Ayo kita cerai. Cerai? Cuma karena kamu sarkas, aku suruh kamu turun dari mobil. Lalu kamu mau ajak aku cerai? Dasar brengsek. Kamu berani-beraninya suruh Wan Wan turun dari mobil? Kamu! Hal kayak ginian kan bukan pertama kali. Sampai-sampai karena hal kecil kayak gini kamu mau cerai sama aku. Atau kamu udah tahu aku mau tunda pernikahan soal ini. Karena hal ini kamu malah ngerepotin aku. Kamu mau tunda pernikahan? Yi, dia sebagai ucapan terima kasih kamu donorin ginjal buat dia, pengen jadi bridesmaid kamu. Tapi setelah operasi kan butuh masa pemulihan. Kalau kita gelar pernikahan di ulang tahun ke-7, dia pasti belum pulih dengan baik. Jadi, aku cuma menunda pernikahan sebentar. Anggap aja begitu. Kamu sampai segitunya? Nunda pernikahan ini kan hal yang terpaksa. Awalnya Yi dia usul nundanya setahun. Aku cuma nunda setengah tahun. Masih kurang? Kalau kamu masih nggak puas, paling-paling nanti kita gelar ulang beberapa kali. Boleh kan? Aku nggak bakal hidup sampai saat itu. Aku cuma mau cerai. Aku tidak akan hidup sampai saat itu. 3 tahun. Aku hanya ingin bercerai. Cukup. Setiap hari-hari. Dari pagi sampai malam cuma bisa berbohong terus. Aku benar-benar muak denganmu. Sekarang ikut aku pulang. Oke? Jangan ikut dia pulang. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu. Sudahlah, Anggap saja pulang untuk menyelesaikan semuanya. Lihatlah, haha. Sangat mesra kalian berdua bersama. Nian sudah pulang. Nian, kenapa baru pulang sekarang? Ada urusan yang menahan di jalan. Bagaimana kondisi tubuhmu? Kalau ada yang tidak enak, harus segera bilang ke dokter, ya? Bibi, kamu harus cepat sembuh ya. Kamu masih harus jadi mama An-An loh. Lihatlah. Nian bersama Yi mereka sangat mirip keluarga kecil ya. Iya kan? memang benar. Keluarga kecil, tinggal 1 hari lagi aku bisa pergi. Semoga waktu berjalan lebih cepat.
Nona Mu, surat wasiat yang mewariskan seluruh harta warisanmu kepada Nyonya Song Nuan. Sudah disahkan, notaris. Terima kasih. Kakak dari pagi-pagi sudah membereskan barang. Apakah tidak ingin menyumbangkan ginjal untukku lagi? Kamu anak durhaka. Kamu tahu betul Yi sedang sekarat, masih saja membereskan barang ingin kabur. Kenapa aku melahirkan anak seperti kamu yang jahat ini? Aku tidak kabur. Aku cuma sedang membereskan. Buktinya sudah jelas. Masih mau cari alasan? Aku pukul kau sampai. Kalau kau berani sentuh lagi, aku akan telepon polisi. Kamu lihat dirimu sekarang jadi seperti apa? Lihat lagi. Dia begitu baik hati, kenapa bisa terkena penyakit seperti ini? Menurutku yang seharusnya kena uremia 3 tahun ini adalah kamu. Kamu mau kabur lagi? Aku sudah jelas-jelas berjanji akan mengadakan ulang pernikahan untukmu dan hidup rukun bersamamu. Kamu masih mau menghindar dari tanggung jawab menyumbangkan ginjal untuk Yi. Wanita seperti kamu, apa kamu ingin membiarkan Yi mati perlahan-lahan? Lepaskan aku. Sudah aku bilang, aku tidak kabur, hanya sedang membereskan barang. Tidak kabur? Lalu kenapa membereskan barang? Untuk apa? Bohong saja tidak cari alasan yang masuk akal. Lepaskan aku. Kamu mau apa sebenarnya? Awalnya aku ingin membiarkanmu istirahat beberapa hari sebelum operasi. Tak disangka kau terus-terusan ingkar janji. Sekarang, ikut aku ke rumah sakit untuk operasi sumbangan ginjal. Bisakah tunggu 1 hari lagi? Cuma 1 hari. Mengulur waktu. Lalu cari kesempatan untuk kabur ya. Besok aku sudah mati. Nanti kalian bisa membedah mayatku untuk ambil ginjal. Juga tidak terlambat. Besok tugas sistem dimulai, maka tidak perlu merasakan sakitnya ginjal dibedah sampai mati. Mati tanpa rasa sakit. Apa kamu Raja Neraka? Bisa memprediksi sendiri 3 tahunmu? Muan, ku kasih tahu, lupakan saja niatmu untuk mengulur waktu ini. Jangan harap lagi bisa cari kesempatan untuk kabur. Iya, jangan takut. Kami semua di sini. Tante Yi harus cepat sembuh ya. Kamu masih harus jadi air mama An lo. Keret mama ya? Iya ya, oseweret ha. Haha. Muwan, kamu belum tahu kan? Sebenarnya aku sama sekali tidak sakit. Setelah kamu mati, aku bisa menggantikan. Segala milikmu. Pengacara Su, semua sudah siap. Siap kapan saya? Baik, aku tahu. Bisa mulai. Bukankah ini cuma operasi kecil? Sampai-sampai ketakutan seperti ini. Siapapun takut mati. Aku juga sama. Sudah berapa kali aku jelaskan padamu? Ini cuma menyumbang sebuah ginjal saja. Tidak akan 3. Sudahlah. Aku juga tidak mau bertengkar lagi denganmu. Marah-marah lagi padamu. Setelah operasi ini selesai, permusuhanmu dengan Yi akan dihapuskan. Setelah Yi pulih dari operasi, dia bisa jadi bridesmaid. Aku akan mengadakan satu pernikahan yang megah untukmu. Kita hidup dengan baik, oke? Orangnya mau mati, masih mau adakan pernikahan apa? Hidup seperti apa? Ini katamu sendiri. Setelah operasi selesai, walaupun kamu berlutut memohon padaku, aku tidak mungkin mengadakan pernikahan lagi untukmu. Su Yunyan. Ku harap setelah aku mati atau setelah aku berinkarnasi di kehidupan yang manapun, aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi. Cepat. Cepat masuk. Cepat menjadi kekasih kalian. Dan keluarga adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Untungnya, Semuanya akan segera berakhir. Oh, thus far. Sisa hidupku, selamat tinggal selamanya. Andy thus well. Siap. Pasien. Tekanan darah pasien melonjak. Denyut jantungnya hilang. Yi. Yi. Muan. Siapa itu? Ada yang terjadi. Apakah itu Yi?
Ih, Ya, Mu Wan kan tubuhnya kuat, pasti tidak apa-apa. kalau begitu pasti Yi, Yi. Iya. Pengacara Su, kamu salah dengar. kondisi pasien normal, operasi berjalan lancar. Bisa kamu keluar dulu? Yi, kamu keluar dulu. Yi, kamu bagaimana? Yi. Ya Tuhan, lindungilah. Lindungilah Yiku, operasinya lancar. Tante Yi pasti cepat sembuh, cepat sembuh. Dokter, bagaimana? Operasi Nona Yi. Sangat lancar. Tapi Nona Muwan, Ah, Muwan tidak penting. Yang penting Yi tidak apa-apa. Sudah cukup. Ya, yang penting Yi tidak apa-apa. sudah cukup. Sedangkan Muwan, dia kuat seperti banteng. Tidak perlu khawatir. Yi. Sudah tertidur. Ayo pergi. Muwan, Aku berharap, entah setelah aku mati, atau setelah aku bereinkarnasi dari kehidupan ke kehidupan, aku tidak akan pernah lagi bertemu denganmu. Kamu yang bilang mau, tidak akan berhubungan lagi sampai mati. Kalau kamu tidak memohon padaku, aku tidak akan datang menemuimu. Pengacara Shu, tunggu sebentar. Nona Muan. Dia. Tunggu dulu, pengacara Shu. Nona Muwan dia. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Aduh, Pengacara Shu. Nona Muwan itu Atama. Sudah aku bilang, bagaimanapun keadaan Muwan tidak ada urusannya denganku. Apa kamu tidak mengerti perkataan manusia? Kalau berani mengganggu lagi Yi istirahat, percaya tidak percaya, aku akan pergi ke kantor direktur rumah sakitmu untuk melaporkan kalian. Muwan. Pikirannya benar-benar licik ya. Dia pasti melihat kamu menjaga Yi, lalu jadi cemburu. Jadi, baru sengaja menyuruh orang untuk memanggilmu. Benar-benar licik sekali. Lode leluhur wa ibu jahat sudah mati belum? Si pengacau itu awet umur. Dia tidak akan mudah Bu, Bagaimanapun juga, Muwan adalah putrimu. Jangan. kakak, aku salah. Yi, ada apa? Kamu mimpi buruk ya? Aku bermimpi tentang kakak lagi. Dia menusukku dengan pisau. Dia bilang, meski aku sudah transplantasi ginjal, dia akan tetap mengutak-atik obatku. Dia pasti tidak akan membiarkanku hidup dengan tenang. Bajingan ini sudah menganiayamu selama bertahun-tahun sampai membuatmu mengalami trauma psikologis. Sekarang juga ibu akan menyuruhnya datang untuk berlutut dan meminta maaf padamu. Tidak usah, Bu. Kakak sudah bersedia menyumbangkan ginjal untukku. Aku sudah sangat bersyukur. Aku bukan tipe orang yang membalas budi dengan kejahatan seperti dia. Bodohnya anak ini. Kenapa kamu begitu baik hati? Sayang, tenang saja. Ada ibu yang menjagamu. Pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Tapi aku benar-benar takut. Aku ingin mencari rumah yang sepi untuk bersembunyi. Dengan begitu, dia tidak akan pernah bisa menemukanku. Yi, kalau begitu, tinggallah di villa yang kubeli. Aku akan mengalih namakannya untukmu. Tapi villa itu kan hadiah pernikahan yang kamu berikan untuk kakak. Memberikannya padaku. Apakah tidak baik? Ini hutang Muwan padamu. Kakak Nian, terima kasih. Lihat. Yi dan Nian baru cocok sebagai pasangan. An juga suka pada Yi. Aduh, Nian. Bagaimana kalau langsung saja kamu menikahi Yi? Membuat jodoh kakak ipar dan adik ipar. Hal seperti ini ibu berani mengatakannya? Ibu tidak takut kalau tersebar keluar orang akan membicarakan kita? Aduh. Kedepannya hal seperti ini jangan diucapkan lagi. Aduh, Nian. Muwan, kakak Nian pasti akan menjadi milikku. Pergilah dengan tenang. Muwan, kamu benar-benar tahan ya, sampai sekarang belum menghubungiku. Pak, maaf. Maaf, Pak. Ini, Kasihan sekali wanita itu. Katanya suaminya selalu menemani wanita lain. Bahkan sampai meninggal, dia tidak datang melihatnya sekalipun. Cih, Bukan laki-laki namanya. Kalau aku nanti menikah dengan pria brengsek seperti itu, lebih baik tidak usah menikah. bukan bapak yang kami maksud. Bapak begitu baik. Pada istri bapak, pasti suami yang baik. oh ada salah paham. Ini adik ipar saya. Mbak Wang, apa yang terjadi dengan dapur belakangan ini? Tidak tahukah lambung saya tidak sehat? Makanan seperti ini tidak bisa saya makan. Sebelumnya, sarapan disiapkan oleh Nyonya. Mungkin Koki baru tidak memperhatikan. Saya akan suruh mereka buat ulang.
Sayang, lambungmu tidak sehat. Minum ini. Bukankah cuma karena tidak menemanimu setelah operasi? Sudah sebulan. Marahmu seharusnya sudah reda. Pengacara Su. Dokumen di mobil tidak saya temukan. Ada di laci kursi penumpang depan. Sudahlah, saya sendiri yang akan mencarinya. Bukankah cuma karena tidak menemanimu saat ulang tahun? Paling-paling aku buatkan ulang untukmu. Muan, aku sudah memberimu kesempatan. Jangan kau anggap remeh. Laporan CTY, kenapa bisa ada di mobilku? Di laporan CTY, kok namanya yang tertulis adalah Muan? Asisten Liu. Kamu periksa untuk itu. Muan sekarang ada di mana? Aku mau lihat perempuan ini apa sih akal-akalan yang dia mainkan ini. Tapi, nyonya sebulan yang lalu sudah meninggal. Data identitasnya pun sudah dihapus. An. Mama sudah menyumbangkan 1 ginjal untuk papa. Sekarang mama juga tinggal 1. Orangnya aja mau mati, ngapain ngadain pernikahan? Hidup kayak apa lagi? Kamu ini dewa kematian ya? Bisa meramal kapan mati sendiri? Muan, ku beritahu kamu. Lupakan saja niatmu untuk mengulur waktu. Jangan harap lagi mencari kesempatan kabur dariku. Apa yang kau katakan? Apa yang kau omongkan ini? Kalau dia benar-benar mati, kenapa aku dan orang tuanya tidak dapat pemberitahuan? Kamu lihat jenazahnya? Tidak, rumah sakit bilang jenazahnya sudah dibawa Song Nuan. Pembohong, kalian semua pembohong. Halo, Song Nuan. Muan di mana? Mati. Mau lihat jenazahnya? Muan masih menganggapmu sebagai sahabat terbaiknya. Dia tahu kamu mengutuknya mati, ya? Kamu. Wan, masa iya dia mati? Wan, dia pasti lagi marah sama aku, ya? Dia lagi marah sama aku. Aku akan ke rumah Song Nuan sekarang menjemput Wan pulang. Song Nuan, aku mohon ya, katakan padaku Wan sebenarnya ada di mana? Dengan hak apa kamu datang mencari dia? Sejak Wan operasi, pernahkah kamu menengoknya sekali? Tidak pernah. Kamu di samping ranjangmu, Yi, sangat perhatian, melayani dengan baik. Kamu ini suaminya dia atau suaminya Wan sih? Aku sebelumnya. Memang agak berlebihan, tapi itu juga karena Wan bersalah duluan. Sekarang aku tidak mau membahas lagi soal dia yang berbohong. Dia sekarang menghindariku, kan cuman karena kesal aku menunda pernikahan. Kalau gitu, bilang padanya, soal pernikahan itu, minggu depan aku bisa langsung adakan. Suruh dia pulang bersamaku ya. Kamu yakin? Mau mengadakan pernikahan untuk Wan? Aku yakin. Baik. Kalau gitu Wan pasti akan hadir tepat waktu. Baik. Bagus sekali. Wan, coba lihat ini. Kamu suka gaun pengantin yang mana? Suka MC yang mana? Dekorasi tempat pernikahan? Kamu suka rencana yang mana? Rencana apa, Anian? Rencana apa? Bukannya katanya pernikahannya diadakan setengah tahun setelah operasi? Kenapa sekarang sudah mau diadakan? Aku ingin mengadakan pernikahan. Kamu sepertinya tidak senang ya? Bukan begitu, Anian. Bukan itu maksudku. Cuma saat ini bekas lukaku belum sembuh. Kalau pakai gaun bridesmaid, pasti akan jelek sekali. Kalau tidak bisa jadi bridesmaid, kamu bisa lain kali saja. Asalkan Wan suka, aku setiap tahun akan mengadakan satu pernikahan untuknya. Nanti baru kamu jadi bridesmaid lagi. Anian, kakak perempuan sampai sekarang belum kembali. Bagaimana kalau... Tidak ada bagaimana kalau. Tidak ada. Song Nuan bilang dia akan datang. Dia pasti akan datang. Wanita, mati pun kamu tidak tenang. Tunggu saja. Pada hari pernikahan, tidak akan ada Nyonya Shu, Muan. Hanya ada wanita yang dicela karena kabur dengan pria lain. Muan, aku akan mengusirmu sepenuhnya dari hati Anian.
Astaga, memang pantas disebut pernikahan pengacara terbaik di Jiangcheng. Ini terlalu mewah. Mana ada cewek yang tidak menginginkan pernikahan megah seperti ini? Aku hampir mati iri. Aku tidak mau ibu yang jahat. Aku mau Tante Yi jadi ibuku. An, hari ini adalah hari pernikahan ayah dan ibu. Jangan marah-marah. Pengantin perempuannya kok belum datang juga? Anian. Jangan-jangan kakak tidak datang? Tidak mungkin. Wan bahkan bermimpi ingin pernikahan seperti ini. Tidak mungkin tiba-tiba berubah pikiran. Kasih teleponnya. Aku tanya dulu. Song Nuan mereka sampai di mana? Buru-buru apa? Itu kan sudah datang. Angkat peti mati, ini sial banget ya. Aku juga nggak tahu. Ini gimana sih? Song Nuan, maksudmu apa? Hari ini adalah hari Anian. Hari yang bahagia. Kamu suruh orang angkat barang sialan kayak gini buat apa? Bawa keluar, bawa keluar. Kamu bilang siapa yang sial? Kamu bilang siapa yang sial? Soal kesialan, ada yang lebih sial daripada punya ibu kayak kamu. Dan suami kayak gini. Kamu, Song Nuan, kamu kan sahabat kakak. Ibu setidaknya juga setengah orang tua kamu. Gimana bisa kamu nggak hormat pada orang yang lebih tua? Malah memukul orang tua? Atau jangan-jangan kakak yang nyuruh kamu lakukan ini? Ibu jahat merebut ayah dan nyuruh orang pukul nenek. An benci ibu jahat. anak perempuan durhaka ini. Berani-beraninya menyuruh orang lain memukul ibunya sendiri. Kamu panggil dia keluar sekarang. Aku mau tanya dia langsung. Apakah di matanya masih ada aku ini sebagai ibu? Dari awal sampai akhir, Wan tuh nggak ngomong sepatah kata pun. Bahkan nggak pernah muncul di sini. Kamu cuma berdasarkan omongan Mu Yi, beberapa kata saja, langsung nuduh Wan dengan tuduhan tidak berbakti. Di matamu, pernahkah ada anak perempuan ini? Kamu lancang. Sudah, Song Nuan. Aku tahu Wan cemburu sama Yi, hatinya kesal. Aku juga tahu caraku sebelumnya kurang tepat. Jadi, Wan sekarang membiarkanmu berbuat onar kayak gini. Aku nggak nyalahin dia. Aku janji, nanti aku akan menghargai pendapatnya. Hidup baik-baik sama dia. Kamu sekarang udah cukup berbuat onar. Cepat suruh Wan keluar, ikut aku ke pernikahan. Mau ketemu Wan? Baiklah, kamu sekarang buka peti matinya, otomatis bisa ketemu Wan. An tidak mau bertemu ibu jahat. Ayah jangan dengarkan omongan tante jahat itu. An akan menggantikan ayah, memberi pelajaran pada tante jahat. Tante jahat sama seperti ibu jahat, sama-sama jadi basah kuyup. Kamu pernah mengejek Wan, ya kan? Kamu anak nakal. Saat melahirkanmu Wan nyaris meninggal. Karena kamu lahir prematur. Dia merawatmu dengan sangat hati-hati. Biasanya dia bahkan tidak tega menyentuhmu sedikit pun. Tapi kamu menganggap musuh sebagai ibu. Menyakiti hati Wan sangat dalam. Hari ini aku akan menggantikan Wan memberi pelajaran kepada anak durhaka sepertimu. Aduh, sakit. Tante jahat memukul anak kecil. Ayo tolong aku, Tante Yi, tolong aku. Sudah sadar salah. Song Nuan, perkataan anak kecil tidak usah ditanggapi. Serius, kenapa kamu harus berdebat dengan anak kecil? Lebih baik bunuh saja anak nakal ini. Begitu nanti Anian hanya punya aku dan anaknya saja. Tante jahat, nanti setelah kamu dan ibu jahat mati, aku akan menebarkan abu kalian. Semuanya. Tidak tahu menyesal. Kurasa kamu memang perlu dihajar. Anian, kamu. Cukup! Song Nuan, kamu ngapain? Anan masih anak-anak. An memang anak-anak, tapi kamu sebagai ayah begitu saja membiarkannya. Berkata seperti itu tentang ibunya sendiri, tanpa menghentikannya. Apakah kamu masih pantas menjadi suami Wan? Kamu masih pantas jadi suami Wan? Cukup. Meskipun kamu adalah sahabat baik Wan, pendidikan Anan itu urusan kami, bukan urusanmu. Dan kamu juga tidak berhak ikut campur. Ya, memang bukan urusanku. Tapi sekarang, kalau kamu mau ketemu Wan, kamu harus buka peti matinya. Baiklah. Cuma peti mati kan? Buka ya buka. Aku mau lihat, sebenarnya kalian lagi main apa? Nian, kamu sedang mengadakan pesta pernikahan, bukan pemakaman. Kakak sangat mencintaimu. Mana tega membiarkanmu di hari bahagia ini menemui barang sial seperti ini. Meski tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan kakak. Benar, benar. Song Nuan, kamu adalah sahabat terbaik Wan. Kamu pasti tahu pernikahan ini sangat penting baginya.
Kamu juga pasti tidak ingin hal sial seperti ini mengganggu perasaannya, kan? Bener, hei orang-orang, cepat angkat barang sial ini keluar. Cepat, cepat. Semuanya berhenti. Aku lihat siapa yang berani. Song Nuan, kamu mengacau pesta pernikahan. Apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudku? Shui Yunia, bukannya kamu ingin bertemu Wan Wan? Kalau kamu tidak membukanya, bagaimana Wan Wan bisa keluar? Apa maksudmu? Sudah kukatakan, Wan Wan akan datang ke pernikahan. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Apalagi melangsungkan pernikahan denganmu. Maksudmu, orang yang terbaring di dalam peti mati itu adalah Wan Wan? Wan Wan, dia ngapain di peti mati orang? Maksudmu, Wan Wan dia sudah meninggal? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu, pengacara Shu, bisa tega melemparkan istrimu sendiri ke dalam hutan belantara? Membiarkannya kedinginan dan kelaparan? Bisa memaksa istrimu sendiri menyumbangkan ginjal untuk selingkuhanmu? Membuatnya putus asa, cinta berubah menjadi kepahitan. Lalu kenapa ini tidak bisa menjadi Wan Wan yang kamu sakiti sampai mati? Kenapa tidak bisa? Jika sekarang kamu masih punya sedikit rasa bersalah pada Wan Wan, buka sendiri peti matinya. Wan. Alasan aku membawa Wan Wan ke sini adalah untuk memenuhi wasiatnya. Saat masih hidup, Wan Wan menyesal tidak sempat bercerai denganmu. Jadi dia sengaja menandatangani perjanjian cerai dan memintaku untuk menyerahkannya padamu. Aku tidak akan hidup sampai saat itu. Sebelum mati, aku hanya ingin bercerai. Bagaimana bisa begini? Saat Wan Wan periksa dulu, kesehatannya jelas-jelas baik. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah seperti ini? Tidak. Pasti kalian sedang mengerjai aku. Song Nuan, berhentilah. Masalah yang dulu, aku bisa tidak menuntutnya lagi. Aku akan hidup baik-baik dengan Nuan. Katakan padaku ini palsu, ya kan? Sehat? Maksudmu Wan Wan yang kamu buang ke hutan selama 3 bulan? Kelaparan sampai putus asa? Kedinginan sampai pingsan? Atau Wan Wan yang mengabaikan kondisinya, dipaksa olehmu menyumbangkan ginjal terakhirnya? Kamu tidak mempermasalahkan? Berdasarkan apa kamu berhak mempermasalahkan? Tapi, orang yang menyumbangkan ginjal untukku dulu, Bukannya Mu Yi, ya kan? Wan Wan sudah bilang berapa kali padamu, ginjalmu itu dia yang sumbang. Tapi kamu pernah percaya sekalipun tidak? maksudnya, Nona Song, aku tahu kau dan kakak membenciku. Tapi kalian tidak perlu sampai mencari mayat, lalu sengaja dibuat mirip kakak untuk memfitnahku. Benar. Pasti seperti itu. Song Nuan, kau keterlaluan. Kau berani bekerja sama dengan Wan Wan untuk mempermainkanku seperti ini? Su Yunian, otakmu itu cuma buat biar kelihatan lebih tinggi, ya? Kenapa kau pukul Nian? Memukulnya saja masih murah. kau ini perempuan. Cukup. Orang yang terbaring di peti mati itu pasti bukan Muan. Di belakang telinga Muan ada tahi lalat merah. Sekarang aku akan membongkar kebohonganmu. Wan. Anian, Wan, bangunlah. Ibu sudah siapkan gaun pengantin favoritmu. Bangunlah. Yang memaksa Wan Wan sampai mati adalah kau. Kau memaksanya menyumbangkan ginjal terakhir di tubuhnya. Kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Sekarang pura-pura sayang lagi buat apa? Dokter Zhao jelas bilang, Wan Wan punya 2 ginjal. Mu Yi, bukannya dulu kau bilang, yang menyumbangkan ginjal untukku adalah kau? Lalu kenapa yang cuma punya 1 ginjal adalah Wan Wan? Katakan. bukan aku. Adalah kakaknya. Mereka sedang berakting. Aku nggak tahu salahku apa sampai-sampai kakak begitu membenciku. Bahkan sampai pura-pura mati untuk memfitnahku, Ata. Pura-pura mati? Mungkinkah Mu Yi tahu soal sistem itu? Pura-pura mati? Dasar anak kurang ajar. Sudah sampai saat ini, masih saja pura-pura mati di sini. Kamu bangun, ayo bangun. Jangan sentuh Wan Wan. Kamu. Nona Song tidak mengizinkan kakak untuk bangun. Kamu merasa bersalah? Song Nuan. Sebenarnya apa yang terjadi? Wan. Dia benar-benar sudah mati atau belum? Semuanya juga sudah tahu tadi. Mu Yi bilang aku mencari mayat untuk menyamar sebagai Wan Wan. Sekarang bilang Wan Wan cuma pura-pura mati. Mu Yi, lain kali kalau mau memfitnah orang, satuin dulu ceritamu. Iya juga ya. Jadi Muan ini mati atau enggak sih? Betul. Semuanya jangan terhasut oleh mereka. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Di sini aku punya sebuah video. Semuanya lihat saja nanti.
Hadirin sekalian, Sebelumnya aku sengaja tidak bicara karena takut Anian sedih. Tapi sekarang kakak lebih memilih pura-pura mati demi memfitnahku. Untuk membuktikan diriku, terpaksa aku putarkan. Dr. Zhao, dia mana ada yang gagah dan kuat sepertimu. aku tahu di dalam hati. Bawalah aku pergi. Baik, setelah operasi selesai, aku akan atur agar kamu pura-pura mati. Nanti, kita berdua bisa hidup bersama selamanya. Ini kan pengantinnya. Tak disangka dia benar-benar pura-pura mati. Di siang bolong tak tahu malu, memalukan keluarga Su. Bahkan menyuruh sahabatnya mengacaukan acara pernikahan. Muwan ini benar-benar tebal muka. Ini yang tak sengaja aku rekam dulu. Tak disangka kakak ternyata orangnya seperti ini. Dia bahkan pura-pura mati untuk memfitnahku. Mungkin kakak punya kesulitannya sendiri. Kamu jangan membelanya. Dia bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini. Sudah membuat muka kedua keluarga kita habis. Muwan, apakah orang di video itu benar-benar kamu? Wah, tak sengaja sekali ya. Bisa sampai merekam kamar Dr. Zhao. Atau jangan-jangan kamera ini sudah dipasang dari awal? Cukup, sejak kecil Muwan sudah suka mengganggu Yi. Yi itu baik hati. Sampai sekarang kalian masih mau menuduh Yi memaksa kakak angkatnya mati dengan tuduhan durhaka? Karena Yi baik hati, bisa terus-terusan diperlakukan semena-mena oleh kalian. Kalian ini benar-benar... Diam. Saat masih hidup, Wan-Wan selalu kalian sakiti. Setelah meninggal pun masih kalian fitnah. Keluargamu ini benar-benar jahat. Nona Song, kakakku pura-pura mati untuk kabur, itu adalah fakta. Kamu bersekongkol dengannya untuk memfitnahku, sudah kuabaikan. Tapi bagaimana bisa kamu berkata begitu pada Anian dan Mama? Teknologi sekarang sudah sangat maju. Cukup dengan software AI biasa, bisa ganti wajah dengan satu klik. Kamu begitu yakin ini adalah rekamanmu sendiri, berani kamu konfrontasi langsung dengan orang yang bersangkutan. Mu Yi, kamu berani? Zhao Sheng terima uang lalu kabur ke luar negeri. Mereka pasti tidak akan menemukannya. Aku bertindak dengan hati nurani yang bersih. Kenapa harus takut? Asisten Liu, bawa Zhao Shen ke sini. Pengacara Su, Dr. Zhao. 3 bulan yang lalu dia sudah berhenti dari rumah sakit. Semua orang tidak tahu kemana perginya. Mau pergi kemana lagi? Pasti kabur bersama Muwan. Diam. Bodoh, sekarang aku mengerti. Kenapa Wan-Wan begitu putus asa? Kalian sebagai keluarganya, tidak hanya tidak membelanya, malah membantu orang luar untuk memfitnahnya. Muwan sudah meninggal. Tidak ada bukti yang bisa membantah. Lihat saja apa yang bisa kamu lakukan. Wan-Wan sudah kamu sakiti begitu lama. Sekarang aku akan membuatmu membayar semuanya. Bawa orangnya ke sini. Kenapa Zhao Sheng ada di sini? Aku tanya kamu, orang di video itu asli? Bicara. Palsu, semuanya palsu. Aku tidak pernah menyentuh Nona Muwan. Iya dia yang menggoda aku. Video itu juga aku yang rekam bersamanya. Lalu wajahnya diganti, dia bayar aku 500.000 untuk menyuapku. Membuatku memutarbalikkan fakta. Mengatakan yang mendonorkan ginjal untukmu adalah dia. Dia yang menyuruhku mengatakan kondisi Nona Muwan tidak bermasalah. Aku tidak bohong padamu. Asalkan dokter yang memeriksaku, bukan dia. Hasilnya akan berbeda. Ternyata semua yang kamu katakan itu benar. Dulu, saat aku memaksamu untuk donor ginjal, kamu sudah tahu akan mati. Saat kamu meninggal, apakah kamu sangat membenciku? Anian, bukan aku. Kamu harus percaya padaku. Dia punya hubungan khusus dengan kakakku. Pasti kakakku yang memaksanya untuk memfitnahku. Pengacara Su, setiap kata yang kukatakan adalah benar. Semuanya benar. Nona Song, bukankah Nona Song bilang, asal aku mengaku semuanya, kau akan meringankan hukumanku? Jangan-jangan kau bohong padaku. Aku tidak akan membiarkanmu dihukum. Tapi sebagai seorang dokter, dengan sengaja mengambil ginjal terakhir Wan-Wan, padahal kau tahu kondisi kesehatannya, itu adalah pembunuhan berencana. Aku akan langsung naik banding, meminta hukuman mati untukmu. Hukuman mati? Wanita, kau ini wanita, ini semua salahmu. Aku akan membunuhmu. Wanita! Wanita. Kau ternyata membohongiku. Tidak. Ibu, cepat selamatkan aku. Anian Yi ini baik hati. Kalau dia melakukan ini pasti ada alasannya. Ibumu, demi anak haram, kau menekan dan memaki anak kandungmu sendiri. Kau benar-benar makhluk paling bodoh di dunia ini. Anak haram apa? Maksudmu apa? Bagaimana kebenarannya? Lihat saja nanti. Ya,
Ya ampun, kasihan sekali. Muan lebih tidak bersalah daripada Doe. Dia donorkan ginjalnya untuk menyelamatkan suaminya, tapi malah dituduh menipu. Pantas saja Muan meninggal, bahkan masih menyesal belum sempat bercerai. Ini buat pengacara Shu benar-benar putus asa. Kamu ini perempuan. Yang seharusnya mati adalah kamu. Yang terbaring di peti mati seharusnya kamu. Seharusnya kamu. Mama, aku salah. Aku akan bersujud minta maaf pada kakak sekarang. Kak, maafkan aku. Kak, maafkan aku ya. Kak, aku sudah minta maaf. Lepaskan aku ya. Melepaskanmu? Lalu siapa yang melepaskan Muanku? Muan... Mama salah menuduhmu. Muanku... Ibu mertua. Anian. Mu Yi, yang berbohong adalah kamu. Yang menipuku juga kamu. Kamu yang membunuh Muan. Kenapa kamu tidak mati saja? Tidak, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar dipaksa. Kamu masih berbohong. Bukan aku. Ibuku, dialah dalang di balik semua ini. Itu ibuku. Dialah yang merencanakan semuanya. Apa katamu? Katakan. Iya, ibuku kandung. Dia cemburu pada ibu angkatku karena mengambil posisi ibumu. Jadi dia memberiku sesuatu untuk menemani dia. Klien-kliennya itu. Dia juga mengancamku harus membantunya. Kalau aku tidak bantu, dia akan beritahu semua orang aku pernah naik ranjang pria tua. Aku benar-benar dipaksa. Salahmu. Kau yang membunuh putri kami yang baik. Aku bunuh kau. Bukan aku. Aku juga tidak suruh dia bunuh orang. Bukan, membunuh kakak itu ide ibuku. Katanya, ayah hanya punya aku satu anak perempuan, maka akan kembali padanya. Aku malu, jadi terpaksa mengalah dan menuruti. Aku benar-benar dipaksa. Wan Wan. Su Yunian, kau begitu saja membiarkan Mu Yi? Kau tega pada Wan Wan? Yi, dia terpaksa. Dia juga tidak punya pilihan. Aku sangat menyesal dulu tidak mencegah Wan Wan menikah denganmu. Kau sama sekali tidak pantas dengan cinta Wan Wan padamu. Ayo kita pergi. Jangan bawa dia pergi. Dia istriku, jangan bawa dia pergi. Dia istri saya. Jangan bawa dia pergi. Surat cerai sudah saya berikan padamu. Sebelum meninggal, Wan Wan meninggalkan wasiat. Urusan pemakamannya akan saya yang urus. Kamu tidak berhak ikut campur. Song Nuan. Jangan, ku mohon, jangan bawa dia pergi. Jangan. Wan-wanku. Jangan kau. Wan-wanku. Song Nuan, aku mohon padamu. Dulu, karena aku tidak percaya pada Wan Wan, aku malah membunuhnya. Aku tidak bisa lagi kehilangan dia. Pergi. Ayo pergi. Jangan. Wan-wan. Shu Yunian, urusanku dengan kalian sudah selesai. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Wan Wan. Asisten Liu, antar Tuan Muda pulang. Aku tidak mau pulang, aku mau cari Wan Wan. Waktu dia masih hidup, kau tidak menghargainya. Sekarang dia sudah meninggal. Buat apa kau berlagak seperti ini? Hari ini keluarga Shu sudah cukup memalukan. Kau masih mau berulah sampai kapan? Kau benar, Wan Wan sudah meninggal, aku akan menyusulnya. Ya, aku akan menyusulnya. Wah, pengacara Shu mau bunuh diri, jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, aku langsung pergi. Nak, jangan. Ibu tidak akan menghalangimu lagi. Pergilah. Mau pergi, ya pergi. Tapi jangan sampai kau berbuat nekat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi Muan. Wan-wan. Kamu duluan. Wan Wan, kamu pergi dulu. Mana Wan-wan? Saat dia masih hidup, kalian semua ingin dia mati. Sekarang dia sudah tiada, kalian malah pura-pura sedih, sungguh munafik, sangat menjijikan. Kenapa kamu begitu kejam? Bahkan sedikit kenangan terakhir tidak mau kau tinggalkan untukku. Wan-wan.
Ibu tahu salah, ibu seharusnya tidak membela anak haram itu. Tapi ibu juga tertutup dari kebenaran. Wan Wan, kembalilah, Wan Wan. Ini aku. Aku sebenarnya bisa mengetahui kebenarannya lebih awal. Tapi aku malah memilih untuk pura-pura tidak melihat. Ini aku. Yang dengan tanganku sendiri mengubur masa depan kita. Wan Wan. Wan Wan. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Kamu di mana, Wan Wan? Wan Wan. Mana fotoku? Foto itu di mana? Foto. Mana fotoku? Ya, Semua itu sudah kamu buang. Wan Wan. Kamu adalah istriku. Aku seharusnya mempercayaimu. Bahkan jika kamu memberiku obat. Kamu membawa pisau dan melukai Yi. Semua itu tidak kuhiraukan lagi. Aku hanya ingin kamu kembali. ayah selalu memarahiku. Kenapa nenek memarahiku? Bilang aku anak durhaka. Dia tidak mau lagi mengajakku bicara. Ayah, kenapa nenek memarahiku? Bilang aku anak tak tahu diuntung. Dia tidak mau peduli padaku lagi. Memang pantas dimarahi. Aku ini anak tak tahu diuntung. Kamu ini anak kecil tak tahu diuntung. Kamu ini anak kecil tak tahu diuntung. Anan salah di mana? Salah di mana? Kamu salah di mana-mana. Anak yang baik. Mana mungkin setiap hari mengutuk ibunya sendiri supaya mati, lalu menginginkan orang lain jadi ibumu. Yang terkutuk adalah kamu, si anak kecil tak tahu diuntung ini. Tapi kenapa dulu waktu aku bilang Bibi, Yiyi adalah mama, kalian tidak memberitahuku ini salah An-An? Tapi juga tidak ada yang mengajarimu, menyuruhmu begini mengutuk ibumu sendiri. Mama, Aku ingin mama, aku ingin makan yang dimasak mama nasi goreng, dan ingin mama menina bobokanku. An-An rindu mama, An-An rindu mama TV, An-An rindu mama HE, An-An rindu mama malah HE. Ibumu, Sudah kau kutuk sampai mati. Sepanjang hidupmu, kamu tidak akan punya mama lagi. kamu marahi anak kecil buat apa? Waktu orangnya masih hidup, kamu tidak menghargainya. Sekarang dia sudah meninggal. Buat apa bersikap seperti ini? Jangan minum lagi. Jangan minum. Kantor pengacara akhir-akhir ini sepinya minta ampun, reputasinya menurun. Cepat pergi ke mall beli beberapa baju yang pantas. Jangan terus-terusan murung, mempermalukan keluarga Shu. orang lain bagaimanapun baiknya. Aku tidak mau. Aku hanya mau Wan Wan. Aku hanya mau Wan Wan. Apa-apaan ini? Kalau kamu tidak pergi juga, aku akan menyuruh orang mencabut semua bunga di halaman. Tidak tersisa satupun. An-An, ayo pergi. Orangnya sudah mati. Terserah kamu. Wan Wan, aku sangat menyesal. Sampai kamu meninggal, kita tidak pernah punya pernikahan yang resmi. Kenapa aku harus karena membencimu? Lalu menghapus semua fotomu? Wan Wan, aku sangat merindukanmu. Wan Wan, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Sejak mendengarkan saranmu itu, bisnis keluarga Song semakin lancar saja. Baru-baru ini aku baru saja mendapat beberapa target kecil. Sekarang kamu ini sudah jadi si kaya raya. Kalau soal kekayaan, siapa yang bisa menandingimu?
Sekarang kamu kan putri keluarga Xin, yang terdepan dari 4 keluarga besar Jiangcheng. Gimana? Apa rencanamu ke depannya? Sisa hidupku takkan bertemu lagi. Sial, pasien. Tekanan darah pasien melonjak. Denyut jantungnya hilang. Kantor pengacara Xinsheng. Selamat ya Wan Wan, impianmu akhirnya akan tercapai. Sekarang aku baru sadar. Dibandingkan dengan pria, karier lebih membuatku tenang. Kantor pengacara yang khusus menangani kasus perceraian. Aku ingin membantu lebih banyak perempuan yang ingin bercerai melepaskan belenggu pernikahan agar mereka menjadi diri sendiri. Bukan sekadar milik siapapun. Bagus. Rayakan kehidupan barumu. Aku akan mengajakmu belanja sepuasnya. Semua pengeluaran hari ini ditanggung Nona Song. Ayo. Wan. Lepaskan aku. Pak, ini sudah yang ke-99 kamu mengganggu perempuan di sini. Silakan pergi dari sini. Aku beritahu kamu. Aku adalah pengacara terbaik di Jiangcheng. Kamu tidak berhak membatasi kebebasanku. Kalau tidak, aku bisa membuatmu makan nasi negara. Makan nasi negara, pergi sana. Wan. Kamu ada di mana sih? Wan. Sebentar lagi aku akan mengajakmu ke tempat yang seru banget. Wan. Kamu tahu nggak? Aku sangat merindukanmu, Wan. Kamu siapa? Aku nggak kenal kamu. Xu Yunian, kamu gila ya? Wan udah mati. Abunya, aku yang nyebarin sendiri. Tadi kamu jelas-jelas memanggilnya Wan. Iya, namaku Xinwan. Dia manggil aku Wan. Ada masalah apa? Aku punya tunangan. Kamu jangan lagi ganggu aku. Kalau enggak, jangan salahin aku. Aku nggak percaya. Kamu adalah Wan. Kamu adalah istriku. Wan, lihat aku. Kamu sudah kembali. Kamu ini. Orang terkaya nomor 1 di Jiangcheng, CEO grup Yanshu. Perlu kuusir dia. Cuman orang mabuk doang, nggak usah dihiraukan. Ayo kita pergi. Oke. Wan, kita duluan ya. Wan. Pengacara Xu. Jangan-jangan kamu udah lupa. Wan mati karena ulahmu sendiri. Aku sarankan, mulai sekarang jangan sok-sokan romantis gitu. Kalau Wan kalau arwahnya masih ada, pasti dia juga jijik sama kamu. Tanganmu kenapa dingin sekali ya? Apa kamu sakit? Enggak. Mungkin karena sedang datang bulan. Sudah kuduga, kamu pasti nggak enak badan belakangan ini. Jadi aku sudah siapkan dari tadi air gula merah hangat. Minum selagi hangat. Aku pijitin ya. Yanshu, kita berdua ini, siapa sebenarnya yang jadi penakluk di antara kita? Dimohon tuan rumah. Segera selesaikan misi penaklukanmu. Semangat, Xinwan. Untuk bisa bertahan hidup, kamu harus jadi anjing peliharaan setia sang CEO. Halo, saya Xinwan. Saya datang untuk membahas kerjasama. Halo pengacara Xin. Tingkat kesukaan 100%. Selamat, tuan rumah. Misi penaklukan selesai. Gimana kamu bisa tahu? Aku suka cappuccino. Padahal kita sebelumnya belum pernah ketemu. Tapi kamu kayaknya tahu semua kesukaanku. Sudah lumayan. Jauh lebih enak. Sebenarnya, kamu nggak perlu repot-repot jemput aku. Tapi aku ingin ketemu kamu. Ingin setiap hari. Ingin setiap saat. Aku tahu. Kita sekarang sedang masa pacaran panas-panasnya. Begitu masa itu lewat, hasilnya ya begitu-begitu saja. Seperti aku dan dia dulu, juga pernah pacaran panas-panasnya. Kamu nggak tahu. Aku sudah menunggu hari ini berapa lama. Kamu nggak tahu. Aku sudah menunggu hari ini sangat lama. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa, Kak. Aku cuma bilang, ayah ibu ingin kita pulang ke rumah lama besok untuk makan. Kata mereka kangen sama menantunya. Kamu mau pergi nggak? Kebetulan aku juga kangen sama mereka. Aku bahkan sudah siapin hadiah buat mereka. Pinter banget. Ini Ini teh langkah yang sudah lama ku cari, tapi nggak pernah ketemu.
Teh kelas premium. Di pasaran, ini sangat langka dan berharga. Wan, kamu terlalu baik hati. Ayah. Lu kok ini Wan ngotong-ngotong khusus minta buat ayah. Terus ini juga Wan yang khusus cariin desainer perhiasan favorit ayah buat bikin khusus. Nggak bisa disangkal. Selera menantuku memang bagus. Cantik banget. Asyu, tenggorokanmu nggak enak. Apa kamu lupa sesuatu? Sudah, nggak usah digangguin. Nih, lihat dasi lamamu sudah usang, aku beliin yang baru buat kamu. Makasih. Aku suka banget. Jadi aku juga siapin hadiah buat kamu. Ini dilelang yang harganya 200 juta, milik permaisuri dinasti Long, yang pernah dipakainya. Gelang Fengming. Iya, waktu itu aku pikir pasti cocok banget kalau kamu pakai. Jadi langsung ku beli. Nggak boleh. Ini terlalu berharga. Terus, kamu suka nggak? Tentu saja suka dong. Kalau gitu nggak mahal. Gitu nggak mahal. Pak, sebentar lagi kamu bantu aku ya. Hari ini aku juga mau biarkan menantu perempuanku cicipi masakanku. Tante, biar saya bantu tante. Di rumah kita tidak kekurangan koki. Belum perlu menantu perempuanku turun tangan. Nanti kamu pergi ke kamar Yanshu. Kenali Yanshu lebih dalam. Wan, bagaimana kalau hari ini kita tidak ke sana dulu? Kamu ini, apa yang ada di kamarmu sampai tidak boleh dilihat orang? Bukan aku mau menyembunyikan sesuatu. Aku hanya belum siap. Nanti setelah beberapa waktu, aku pasti akan membuka pintu itu untukmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak perlu tegang seperti itu. Setiap orang punya rahasia, itu hal yang wajar. Apalagi, aku juga punya rahasia. Asalkan kamu tidak membenciku, itu sudah cukup. Tentu saja tidak. Baguslah. Sudah, kalau begitu hari ini kita pilih mahkota yang akan kamu pakai saat pernikahanmu nanti. Ini adalah beberapa desain yang diberikan oleh desainer. Lihat ada yang kamu suka tidak? Kalau tidak suka, kita bisa minta desainernya buat beberapa desain lagi. Kalau masih tidak cocok, kita ganti desainernya juga boleh. Aku boleh saja. Menurut tante yang mana yang bagus? Ini kamu yang menikah, bukan aku yang menikah. Pilih sendiri. Kekasih Yanshu adalah kekasih seluruh keluarga Yan. Suka yang mana, pilih yang mana. Tidak perlu menuruti orang lain. Jangan berusaha menyenangkan siapapun. Terima kasih, Tante. Kenyang sekali. Masakan Tante enak sekali. Kalau kamu suka, bisa nanti makan di sini setiap hari. Boleh. Sebenarnya ada rahasia apa? Di kamar Sio itu? Setelah kita menikah, aku akan memberitahumu. Misterius sekali. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kalau begitu aku pergi. Wan. Nona Shin, bisa kita bicara sebentar? Tidak bisa. Wan. Pengacara Shu, kamu lihat baik-baik. Aku sejak kecil besar di Jiangcheng, anak tunggal keluarga Shin Wan. Kalau kamu masih menggangguku, aku tidak akan segan-segan. Tapi kamu dan dia sangat mirip sekali. Dan lagi, aku sudah bertanya-tanya, kamu sebelumnya mengalami kecelakaan mobil, menjadi orang koma, baru sadar setahun yang lalu, dan lagi, kamu belajar keuangan, tidak pernah bekerja di bidang hukum. Setelah sadar kali ini, kamu membuka sebuah kantor pengacara. Ini adalah keinginanmu, Wan. Jadi, Muan, kamu masih membenciku, makanya pura-pura tidak mengenalku. Benar kan? Tapi aku sudah sangat menyesal. pengacara Shu, Anda dan Muan menikah 7 tahun. Memperlakukannya seperti musuh, untuk menyelamatkan kekasihmu sendiri, memaksa istrimu sendiri menyumbangkan ginjal, membuatnya tewas. Sekarang datang ke sini lagi berpura-pura sayang. Tidak merasa jijik sendiri? Kamu mengakui? Kamu adalah Muan, benar kan? Wan, aku sebelumnya aku ditipu oleh Zhao Sheng. Aku tidak tahu kamu akan mati jika menyumbangkan ginjal. Aku juga tidak pernah berpikir membuatmu mati, Wan. Jika ada seseorang membedah hatimu, lalu memberitahumu, tidak tahu kamu akan mati tanpa hati. Apakah kamu akan memaafkannya? Wan, aku tahu salahku. Aku sangat menyesal. Menyesal atau tidak ada hubungannya lagi denganku. Kamu bisa sendiri. Pergi ke alam baka, tanya istrimu. Lihat apakah dia akan memaafkanmu. Wan, kamu kembali, jangan pergi, Wan.
Wan, sayang. Lihat mana gaun pengantin yang kamu suka. Dan keluarga Yan akan lingkaran orang kaya di Jiangcheng mengumumkan hal ini. Ini daftar tamu. Lihat, ada yang perlu ditambahkan? Tidak. Kamu lihat, ada yang tidak enak dilihat? Siapapun yang ingin dihapus, boleh. Baik, Tante. Kalau gitu kamu lihat dulu. Aku akan cuci buah untukmu. Muwan, aku akui aku salah. Tapi kamu tidak salah jika kamu tidak memberiku obat dan selalu mengganggu Yi. Bohong terus-menerus. Bagaimana mungkin aku salah paham padamu? Tidak percaya kamu. Aku. Siapa? Telepon penipuan. Sudah diblokir. Bagaimana dengan daftarnya? Sudah dilihat? Cukup baik, atur saja seperti ini. Baik. Ini putri keluarga Shin, calon menantu grup Yan. Benar-benar berkelas. Daya tariknya tidak biasa. Muwan, ternyata kamu. Nonamu salah orang kali. Di sini adalah pesta top di Jiangcheng. Yang datang adalah pejabat dan orang terkemuka. Nonamu datang tanpa diundang. Aku menasihatimu. Lebih baik pergi cepat, supaya tidak jadi bahan tertawaan. Orang yang akan jadi bahan tertawaan hari ini. Seharusnya kamu. Kakak, mau apa? Nona Shin, aku sangat rindu kakakku. Makanya aku salah mengenali orang, memelukmu. Kamu juga nggak perlu sampai mendorongku jatuh. Orang yang bersalah padamu selalu aku. Dia juga korban. Kenapa kamu masih belum mau melepaskannya? Asyu, Paman Bibi. Jangan takut. Aku di sini. Kalian berani di pesta keluarga Yan menyentuh nyonya muda keluarga Yan. Punya berapa nyali? Itu Sinwan yang mendorong Yi dari tangga sampai jatuh. Yang terluka juga Yi, Direktur Yan. Anda sudah melihatnya sendiri. Anda masih mau di depan umum. Terang-terangan melindungi istri Anda? Istriku seperti apa dia? Aku yang paling tahu. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Kamu nggak tahu apa-apa. Begitu saja melindungi Sinwan. Iya. Direktur Yan, rekaman CCTV sudah diambil. Sekarang mau diputar. Kamu ternyata menipuku. Kamu berani-beraninya menipuku. Kalian semua salah paham padaku. Aku tidak punya masalah apapun dengan Nona Shin. Mana mungkin aku memfitnahnya? Mungkin aku terpeleset. Jadi aku mengira dialah yang mendorongku. Aku benar-benar ingin menyobek mulutmu yang suka memutarbalikan fakta ini. Yi sudah bilang, ini cuma salah paham. Kamu tidak perlu bersikap begitu agresif. Aku bukan orang yang bisa kalian perlakukan semena-mena. Muwan, aku tidak mau terima perlakuan kalian. Mungkin kalian semua sudah mendengar tentang Muwan yang disumbangkan ginjalnya oleh pengacara Shu. Yang disumbangkan ginjalnya oleh pengacara Shu. Sudah mendengarkan? Awalnya aku tidak mau ikut campur dalam urusan kotor ini. Tapi, Su Yunian dan Mu Yiyi yang manis ini berani-beraninya ingin menggunakan cara-cara kotor yang mereka lakukan pada Muwan terhadap diriku. Mu Yiyi bilang, kejadian hari ini adalah kesalahannya, ingin menyiramkan air kotor padaku. Tapi bagaimana dengan urusannya dengan Muwan? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Lihat, Mu Yiyi selalu mengajak teman-temannya untuk mengganggu Muwan. Mencopoti pakaiannya, memfoto telanjangnya, dan tidak mengizinkannya berkata jujur pada keluarganya. Lalu malah bilang pada orang tua keluargamu kalau Muwan yang mengganggunya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Mu Yiyi main dengan banyak pria, pergi kencan dan menginap dengan orang lain, tapi pakai KTP Muwan, pakai baju Muwan. Setelahnya malah memfitnah Muwan, hidup pribadinya berantakan. Di kota Jiang beredar kabar, 7 tahun lalu, Mu Wan yang memberi obat pada Su Yunian untuk memaksanya menikah. Sumber gosip itu juga Mu Yiyi. Setengah tahun lalu,
Mu Yi menemui kekasih gelapnya, Zhao Shen, mengancamnya untuk memalsukan laporan kesehatan Mu Wan, memaksanya menyumbangkan ginjal, bahkan berusaha membunuhnya, sambil mengambil kesempatan untuk naik pangkat. Tujuannya pengacara Shu, tidak perlu lagi aku jelaskan satu persatu kan? Hancur. Semuanya hancur. Pengacara Shu bisa-bisanya demi wanita seperti ini sampai memaksa istrinya sendiri untuk bunuh diri. Ada suami yang tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah, dan orang tua seperti itu. Mu Wan benar-benar malang ya. Bukan cuma itu. Mu Yi juga memengaruhi. Anak Mu Wan sepanjang hari berteriak-teriak bilang ingin ibunya sendiri mati. Nggak heran saat Mu Wan meninggal, dia mau cerai sama pengacara Shu. Ternyata seperti ini keadaannya. Kamu ini perempuan ibumu, tidak tahu malu merayu suamiku. Kamu anak haram, kamu mengganggu anakku. Kalian semua tidak tahu malu ibu, sakit, lepaskan aku. Dasar perempuan jalang, kamu masih tahu sakit. Waktu kamu menggertak anakku, waktu kamu memfitnahnya, waktu kamu memaksanya menyumbangkan ginjal, dia lebih sakit daripada kamu. Ah, Nian, tolong selamatkan aku ya. Pergi. Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Aku akan menghajar kamu karena mengganggu anakku. Kamu sudah membunuhnya tapi kamu hidup enak-enak. Yang seharusnya mati adalah kamu. Kamu harus mati. Kamu harus pergi ke neraka untuk menebus dosa padanya. Untuk minta maaf padanya. Matilah kamu. Matilah. Wan Wan. Kamu adalah Wan Wan benar kan? Dulu ibu salah. Ibu sudah membalaskan dendam untukmu. Wan Wan, kamu adalah putri kandung ibu. Ibu juga sayang sama kamu. Maafkan ibu ya. Ibumu, Anda salah orang. Saya hanya mirip dengan putri Anda, hanya mirip saja, tapi saya adalah Xinwan. Putri kandung Anda, sudah lama Anda paksa hingga mati. Tidak, saya tidak sengaja. Wan Wan, putri saya. Wan Wan. Wan Wan, saya tidak bisa bertemu dengannya lagi. Saya tidak bisa bertemu dengannya lagi. Putri sayang, putri sayang. Dia melakukan ini untuk membantu anak haram, membahayakan putrinya sendiri. Tahu kebenaran sampai jadi gila. Wan Wan. Pengacara Shu, baru saja Anda demi selingkuhan Anda mengganggu istri saya. Saya belum menghitung dengan Anda. Sekarang Anda mau apa lagi? Anda pikir mengganggunya? Mengganggunya tidak cukup banyak ya? Bukan begitu. Mu Yi bukan selingkuhan saya. Saya dan dia bersih. Saya tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan Anda. Saya hanya ingin dengan tulus meminta maaf kepada Anda. Saya tidak menerima. Pengacara Shu jika tidak tuli seharusnya mendengar. Wan Wan, kita pergi. Kedepannya, pesta minum keluargayan. Melarang keluargamu dan keluarga Shu masuk. Kalau tidak, berarti bermusuhan dengan keluarga Yan. Kalau sedih, menangislah, jangan dipendam. Wan, kalau ada masalah jangan dipendam. Nanti kamu jadi sakit sendiri. Bagaimana kalau... Kamu pergi belanja saja. Ubah kesedihan dan kemarahan jadi belanja. Keluarga kita ini nggak punya apa-apa. Cuma banyak uang. Terima kasih Aishu, sama bapak dan ibu, aku nggak apa-apa. Yang mengalami semua ini adalah Mu Wan. Orang yang seharusnya sedih, ya seharusnya dia. Iya, ayo pulang. Bibi masakin kamu makanan enak. Masa dia seorang pengacara yang seharusnya menegakkan keadilan? Pengacara yang adil dibodohi sama Mu Yi dengan trik-trik kecilnya sampai bingung. Sampai bunuh istrinya sendiri. Kamu tahu dari mana? Shu Yunyan dibohongi sama Mu Yi. Mungkin dia sudah pindah hati. Membantu selingkuhan untuk menyakiti istrinya sendiri. Waktu Mu Wan meninggal, masih dicemarkan namanya. Kasihan banget. Kalau bukan karena Nona Shin kesal sama pasangan brengsek itu, sampai ngomongin semua itu, Mu Wan mungkin gak akan tahu berapa lama lagi akan dicaci maki. Mu Wan sudah meninggal, cuma dokter itu yang ditangkap. Rumah sakit nakalnya dibersihkan. Shu Yunyan sama Mu Yi, tapi gak dapat balasan sama sekali. Benar. Wan sudah meninggal. Orang-orang yang nyakitin dia, gimana bisa hidup tenang-tenang aja? Wan itu kakakmu, kakak kandungmu. Gimana kamu nekat bunuh dia? Mu, Dafang. Sekarang kamu pura-pura jadi orang baik di sini. Ibuku itu istrimu yang sebenarnya. Dulu kamu serakah dan pengecut. Gak berani nolak perjodohan dari keluarga.
Ibuku itu istri sahmu. Nggak sampai bertahun-tahun. Cuma jadi anak angkat keluargamu secara nama. Kalian sekeluarga yang salah sama aku. Ternyata ini kenyataannya. Jadi inilah kebenarannya. Nian, aku juga tidak punya pilihan. Diam, Mu Yi. Sejak kecil kamu sudah membuli Muwan. Membuatnya seperti anak yatim meski orang tuanya masih hidup. Segala yang telah kamu lakukan padanya, akan kusuruh kamu bayar semuanya. Hentikan, mau apa kamu? Lebih baik jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan melakukan apapun tanpa peduli akibatnya untuk menghancurkan keluargamu. Jangan. Ya, memang dia agak keterlaluan, tapi sekarang dia kan satu-satunya anak perempuanku yang masih hidup. Aku hampir lupa. Kamu juga ikut memaksa Muwan sampai mati. Kalian semua pantas mati. Mulai sekarang, kantor hukum Su akan menghentikan semua kerja sama dengan keluargamu. Perkara hukum kalian yang ilegal mengakuisisi UKM itu, aku juga tidak akan lagi membelanya. Kalian tunggu saja bangkrut dan masuk penjara. Su Yunan, ini melanggar kontrak. Kamu harus bayar denda yang sangat besar. Ini akan merugikan kedua belah pihak. Kurasa Dewan Direksi Kantor Hukum pasti tidak akan setuju dengan ini. Segala akibatnya akan kutanggung sendiri. Selain itu, semua yang kalian lakukan pada Muwan akan kusebarkan ke seluruh Jiangcheng. Nian, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Kalau kamu lakukan ini, hidupku akan hancur. Nian. Bukan urusanku. Efek khusus DOA, efek khusus. Buka akses untuk ikut insentif game DOA, balik perindah. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf yang tulus kepada istri saya. Muwan, maafkan aku. Mam, saya tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Buta mata dan buta hati. Membantu orang lain untuk mengganggunya. Selanjutnya, saya ingin mengklarifikasi satu hal secara terbuka. Grup Shu kantor hukum yang baru dibuka semester ini, didirikan dan dijalankan sepenuhnya oleh istri saya, Muwan dia, yang mengerjakannya sendiri. Ini adalah hasil kerja kerasnya selama 10 tahun. Mu Yi sama sekali tidak terlibat. Katakan sesuatu. Saya tertipu oleh Mu Yi. Tertipu mengira Muwan ingin menyakitinya. Memaksa menyerahkan kepemilikan kantor hukum itu kepada Mu Yi kedua. Grupmu menggunakan cara ilegal untuk memaksa akuisisi usaha kecil dan menengah. Saya akan mewakili grup Shu membatalkan kerjasama dengan kantor hukum antara kantor hukum dan grupmu semua kerjasama. Semuanya sudah berakhir. Tolong, cepat panggil bantuan. Pasien mengalami serangan tekanan darah tinggi stroke dengan kelumpuhan sebelah sisa hidupnya. Mungkin harus terbaring di tempat tidur seumur hidup. Apa? Perutku sakit sekali. Nonamu, tidak sanya kami menemukan Anda menderita penyakit ginjal. Jika tidak segera mengganti ginjal, bisa membahayakan nyawa. Mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar. Saya punya uang. Saya punya uang. Tidak mungkin. Uangku mana? Kemana perginya uangku? Silakan segera kumpulkan biaya operasinya. Tidak, aku tidak mau mati. Buruk saham grup Shu anjlok tajam, nilai pasarnya turun drastis. Kalau begini terus, kantor hukum kita bakal bangkrut. Su Yunan salah menganggap yang jelek sebagai yang bagus. Sekarang malah demi kepentingan pribadinya melanggar kontrak dengan keluargamu. Kita nggak cuma harus bayar denda yang besar. Nanti perusahaan di Jiangcheng malah nggak bakal berani lagi kerjasama dengan kantor hukum kita. Kerjasama grup Shu udah tamat. Copot Su Yunan dari jabatan direktur utama. Setuju? Saya juga setuju. Anian, kamu ini mau menghancurkan dirimu sendiri. Menghancurkan keluarga kita. Keluarga Shu. Iya kan? Kalau kamu begitu mencintai Muwan, waktu dia masih hidup dulu, kenapa kamu nggak memperlakukannya dengan baik? Sekarang dia udah meninggal, sekarang kamu melakukan ini buat apa? Pilih satu. Menurutku yang ini bagus. Ambil yang ini aja. Baik, Nyonya muda. Wan, lihat permintaan maaf Shu Yunan jadi trending di media sosial. Si brengsek ini akhirnya melakukan hal yang baik. Wan, jangan sampai kamu jadi lemah hati. Tenang aja. Muwan. Mari kita bicara.
Mau bicara? Boleh aja. Pergi mati aja, pergi ke bawah tanah bicara sama Muwan. Masih mau ngobrol sama Wan Wan? Berani banget sih lu. Wan, video di internet itu udah kamu lihat kan? Aku rela nggak jadi pengacara, nggak jadi direktur, cuman buat balas dendam buat kamu. Aku cuma mau kamu tahu, aku beneran sadar udah salah. Wan. Lepasin tangan gue. Nggak, kecuali kamu mau ikut aku pulang. Nggak apa-apa. Yanshu, bukannya kamu lagi di kantor ngurusin urusan, kok udah balik? Istriku ini pertama kali pakai gaun pengantin buat aku. Sebagai suaminya, kalau nggak datang ya nggak bener dong. Aku nggak apa-apa kok, ini cuma hal kecil. Tapi aku yang dekat tidak terima. Di mataku, kamu adalah gadis terbaik. Ngapain aja buat kamu, semuanya worth it. Iya, bener banget. Wan Wan kita ini emang cocoknya sama pria yang perhatian kayak gini. Tuan Yan, sebagai suaminya sahabatku, aku sekarang puas banget. Terus pertahankan ya. Pasti. Song Nuan, kartu ini kamu simpan aja. Aku mungkin bakal sibuk banget nih. Abis dia coba gaun pengantin, aku mungkin langsung sibuk kerja. Tolong jagain dia ya. Ini buat jasa kamu. Dijamin puas. Wan, menurutku gaun pengantin pertama di sebelah kanan lumayan bagus. Mau coba? Resepsi nikah doang kan? Aku juga bisa kasih ke kamu. Kamu ikut aku pulang sekarang, aku yang bakal desain khusus buat kamu. Kita... Pengacara Su, kalau kamu masih ganggu istriku, aku nggak keberatan kasih tahu caraku. Ayo! Kalian ngapain? Lepasin gue! Wan, kamu nggak mau ketemu aku nggak percaya kamu sampai anak kita juga nggak mau lihat. Lepasin gue! Wan. Aku datang untuk menjemput istriku pulang. Atas dasar apa kalian menghalangi kami? Bu, ada apa ini? Nyonya muda. Mereka nekat mau masuk. Wan. Bu, di sini tidak menyambut orang luar. Baik, nyonya muda. Muwan, Cepat usir mereka. meski kau tidak mau aku lagi, masa kau juga tidak mau anak kita? Mama, An sangat rindu padamu. Nyonya muda. Apa ayah dan anak ini sudah gila? Mereka sudah menyebabkan Muwan meninggal, sekarang menyesal. Jangan-jangan dia ingin nyonya menjadi ibu tiri untuk anaknya? Wan, sudah kuduga. An, dia adalah anak yang kau kandung selama 10 bulan. Dengan susah payah melahirkan, tetap berjuang untuk melahirkannya. Kau anggap sebagai harta karun. Meski kau tidak mau aku lagi, bagaimana teganya kau meninggalkan anak kita? Mama, An tahu salah. An tidak mau mama baru. Ikutlah papa pulang. Bukankah kau selalu mengharapkan mamamu mati dan ingin Bibi Yi menjadi mamamu yang baru? Bibi Yi jahat. Dia mencubit An saat tidak ada orang dan bilang An anak nakal. An benci dia. An tidak mau dia jadi mama lagi. An nggak mau dia jadi ibu lagi. Sayangnya, ibumu sudah meninggal. Bukan, Bu. An tahu salah. An nanti akan jadi anak yang penurut, paham, dan berbakti. Ikut An pulang ya. Kamu mungkin akan jadi penurut nanti. Paham dan berbakti. Nanti mungkin akan ada banyak orang yang menyukaimu. Tapi, kamu sudah menyakiti ibumu terlalu parah. Dia sudah tidak bisa memaafkanmu lagi. Aku hanya tahu kamu masih kecil, mudah tertipu dan dihasut. Kamu juga kasihan. Tapi, Muwang di masa lalu lebih kasihan lagi. Mama. An. Muwang, aku tahu dulu, aku salahnya parah banget. Aku sangat menyesal. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Kumohon, beri aku kesempatan ini. Boleh? Xu Yunian. Kamu selalu bilang mau menebus kesalahan. Pernahkah kamu merasakan orang yang kamu cintai menunjuk hidungmu dan berkali-kali memakimu jahat? Memakimu keji? Melihatnya menangis. Melihatnya melindungi si pengganggu. Yang menyakitimu di dalam tubuhmu. Masih ada ginjalku. Kamu tahu rasanya tubuh dibedah berkali-kali untuk diambil ginjalnya. Kamu tahu rasanya dibuang ke hutan belantara, kelaparan dan kedinginan, kedinginan sampai hipotermia, kelaparan sampai makan serangga dan rumput. Kamu selalu bilang mohon maaf dariku. Sebelum kamu minta maaf padaku,
Cobalah alami semua ini dulu. Lihat, apakah kamu masih bisa mengucapkan kata maaf pada orang yang selalu menyakitimu. Bapak pengacara Xu, kondisi di sini sangat buruk, benar-benar tidak layak untuk ditinggali. Hanya dengan merasakannya sendiri, aku baru bisa memahami penderitaan yang dulu dialami Wan Wan. Kalian datang menjemputku 3 bulan lagi, beralih ke rekaman suara. Maafkan aku. Tunggu sampai aku mengalami semua penderitaan yang kau alami, baru akan kuminta maafmu. Wan Wan, Jangan cuma berdiri diam. Cepat coba gaun pengantinnya. Iya, datang. Wah, cantik banget. Ya ampun. Sayangku Wan Wan, kamu seperti bidadari turun dari kayangan. Sungguh cantik. Bagaimana yang ini? Wan Wan. Bagaimana kalau kita menikah beberapa kali? Dengan begitu, kamu bisa mencoba semua gaun pengantin yang ada di sini. Aku nggak mau. Repot sekali nanti. Aku hanya ingin satu. Pernikahan milik kita berdua. Baik. Tidak. Aku harus menjalani 1 tahun penderitaan yang dialami Wan Wan. Baru aku punya hak untuk meminta maafnya. Wan, Pengacara Xu, Xin Wan sudah datang? tidak. Dia sedang mengadakan pernikahan. Pengantin wanita yang cantik, apakah kamu bersedia menikahi pria tampan yang ada di sampingmu ini? Baik dalam masa suka maupun duka, maukah kamu selalu mendukungnya, memahaminya, dan berjalan bersamanya seumur hidup? Pengantin pria yang tampan, apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Baik miskin maupun kaya, sehat maupun sakit, aku mencintainya. Aku mencintai dia, bukan karena seperti apa dirinya. Selanjutnya, mari pengantin pria dan wanita saling bertukar cincin. Maukah kamu menikah denganku? Cium, cium. Sudah terlambat. Semuanya terlambat. Ini salahku. Aku jelas sangat mencintai Muan. Sudah menikahinya, tapi malah menyakitinya dengan semena-mena. Bung, pengantin wanita pasti orang yang sangat penting bagimu ya. Sudah begini kondisimu. Masih ingat datang minum anggur pernikahan.
Bung sadar. Di sini tidak boleh tidur. Pak, Shu Yunian, bangunlah. Asalkan kamu bangun, apapun yang kamu lakukan akan kumaafkan. Shu Yunian, Wan, kamu sadar. akhirnya kamu mau memaafkanku. Pak, Anda salah orang. Kamu bukan Wan. Wan seumur hidupnya tidak akan pernah memaafkanku lagi. Gawat. Jantung pasien berhenti. Napasnya terhenti. Wan, maafkan aku. Semoga sisa hidupmu bahagia. Wan, ada beberapa rahasia yang harus kuberitahukan padamu. Ini semua adalah fotoku. Iya. Wan, aku takkan pernah melupakan. Saat itu, ketika aku di dalam air sekarat, kamulah yang menyelamatkanku. Wan, aku takkan pernah lupa saat itu aku di dalam air nyaris mati. Kamu yang menyelamatkanku. Waktu itu aku tanya kamu. Kamu bilang, Bangun. Kamu sudah sadar. Mas Raden, kamu tidak takut? Lagi pula hidupku sudah hancur. Tak ada yang peduli. Hilang, ya hilang saja. Bagiku, kamu adalah orang yang dari ambang kematian menyelamatkanku. Penyelamatku adalah orang yang paling kusayangi dalam hidupku. Tapi satu-satunya penyesalanku adalah ketemu kamu sudah terlambat. Jadi yang kuselamatkan adalah kamu. Ya. Setelah itu, aku diam-diam mengikutimu untuk beberapa waktu. Waktu itu hatiku bimbang. Aku tidak ingin Shu Yunian terlalu baik padamu. Karena dengan begitu, aku bisa dengan alasan yang masuk akal merebutmu. Tapi aku juga tidak ingin dia memperlakukanmu terlalu buruk. Itu akan membuatmu sedih. Ini bukan fotoku waktu kuliah. Ayah, tahun terakhir kuliah aku mengenalimu. Tapi saat aku menemukanmu sudah terlambat, kamu sudah jatuh cinta pada Shu Yunian. Setelah itu, aku diam-diam mengikuti kalian berdua untuk beberapa waktu. Untungnya aku sadar kamu hidup bahagia, jadi aku pergi diam-diam. Tapi itu juga adalah hal yang paling ku sesali. Kalau saja aku tahu dia akan memaksamu sampai mati waktu itu, apapun yang terjadi, aku takkan melepasmu. Jadi kapan kamu tahu kalau aku adalah Muwan? Setahun yang lalu, aku tidak sengaja terikat dengan sistem. Selamat, tuan rumah. Terikat dengan sistem penebusan. Target penebusan. Muwan. Pantas saja. Pantas saja kita saat pertama kali bertemu. Tingkat kesukaanmu padaku langsung 100%. Kita seharusnya baru pertama kali kencan. Tapi kamu sudah tahu semua kesukaanku. Ternyata kita sudah saling kenal sejak lama. Terima kasih, sistem karena membantuku menebus orang yang kucintai. Untungnya di hidup ini ada kamu.